Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardika Muhammad Isyak Ramadan dengan NIM K35230117 dan teman saya Widi Sri Bawono dengan NIM K35230175. Jadi untuk video kali ini saya akan memaparkan terkait game yang telah kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktikum multimedia 1. Namun untuk pembuatan video kali ini hanya saya saja yang memaparkan karena teman saya bertugas untuk membuat laporan tertulis. Jadi secara singkat, game kami ini menjelaskan tentang perjalanan seorang dokter dalam menjelajahi sebuah dunia. Singkat cerita, game kami ini bertemakan story game dan roleplay game atau RPG. Jadi mungkin kedepannya akan lebih banyak mendapati sebuah cerita dalam memainkan game ini. Oke, jadi langsung saja untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Akan ada opsi new game, continue, dan option. Untuk option nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk mengatur in-game-nya nanti seperti apa. Lalu continue nanti seperti ini. Jadi nanti akan ada fitur auto save seperti itu. Lalu kita akan pilih yang new game. Sebelumnya untuk file output dari game yang kami buat ini itu berupa file APK atau aplikasi. Jadi bisa diakses melalui Windows, iOS, macOS maupun Android. Tapi untuk yang di Android dan iOS itu kontrolnya masih berupa tab-tab. Seperti itu. Lalu untuk yang di macOS dan Windows kontrolnya bisa melalui keyboard. Seperti itu. Lalu setelah tampilan awal tadi, kita akan masuk ke intro. Jadi ada sebuah intro yang kami buat kurang lebih seperti ini. Akan ada beberapa teks yang nanti bisa diklik. Kalau di Windows maupun macOS bisa melalui spasi, enter, ataupun klik dari mouse. Oh iya, untuk karakter yang kami buat sebagai dokter atau karakter utama dari game ini, kami namakan sebagai Dokter Udin. Kita lanjut. Nah, kurang lebih seperti itu intronya. Lalu setelah intro, kita akan dibawa ke dalam tampilan gamenya. Di sini akan ada monolog dari Dokter Udin. Kita klik saja. Nah, akan ada guide, akan ada panduan dalam memainkan game ini. Seperti itu. Kita disuruh pergi ke desa dan mencari kepala desa. Kita tinggal lurus saja. Nah, saat kita memasuki ini akan langsung ketemu sosok karakter ya. Nah, untuk interaksi di game ini kebanyakan itu dengan player touch ya. Jadi player harus touch dulu dengan objeknya baru akan bisa berinteraksi. Contohnya seperti ini. Kita akan klik tombol panah kiri.
lalu akan berinteraksi dengan si karakter itu. Di sini namanya masih penduduk desa. Lalu saling berkenalan ya. Nah, dia akan menjelaskan bahwa dia kepala desa dari desa ini. Lalu untuk gamenya ini sendiri itu berlatarkan di sebuah desa yang bernama Desa Altoria. Untuk kepala desanya bernama Elara. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini dijelaskan bahwa desanya itu terpencil dan jauh dari jalur perdagangan utama, namun dengan sumber daya alam yang melimpah. Lanjut. Nah, di sini si dokter Udin ini berencana untuk singgah di desa Altoria ini. Nah, tapi ternyata di desa ini sendiri itu sedang mengalami masalah. Masalahnya adalah, nah itu, masalahnya banyak orang yang sakit ya. Banyak orang yang sakit, terus dikarenakan kondisi desa yang terisolasi dan kurangnya pengetahuan tentang medis, jadinya ya seperti itu. Dan secara kebetulan si dokter Udinnya ini datang ke desa. Nah, itu ada beberapa informasi tadi yang kelewat ya. Nanti setiap informasi penting akan ada sebuah highlight dengan teks yang berwarna. Nanti akan ada beberapa informasi penting yang di highlight. Nah, warganya akan dikumpulkan tadi katanya. Nah, ini warganya sudah dikumpulkan, terus kita disuruh untuk ke lapangan. Nah, akan ada guide lagi untuk pergi ikuti Lara ke tempat warga berkumpul. Nah, di sini akan langsung diarahkan ya ke tempat warganya berkumpul. Kita tinggal menuju ke si Elaranya aja. Ingat untuk interaksinya itu melalui player touch. Jadi harus di touch dulu baru akan muncul interaksi. Nah, ini yang berkumpul ini itu adalah warga-warga desa ya. Kurang lebih ada 5 karakter. Lanjut. Nah, ini ada highlight. Jadi yang rambut merah, ya yang ini, yang pawaannya seperti anak kecil ini namanya itu Brian. Terus yang perempuan rambut coklat, yang sebelahnya Brian ini namanya Linden. Lalu ada wanita parubaya yang rambutnya sudah memutih ini namanya Elden. Lalu yang di belakangnya Brian ini yang rambutnya warna biru namanya Kyle. Terus yang paling belakang rambutnya hitam namanya Ethan. Nah, ini masuk ke semacam sesi perkenalan. Kita percepat aja ya bagian basa-basinya. Nah, kita jadi questnya untuk di game ini itu adalah menyembuhkan 5 orang ini. Jadi ceritanya 5 orang ini tuh sakit, terus kita disuruh untuk mencari tahu penyakit apa yang diderita oleh 5 orang ini. Nah, kita mulai masuk ke pemeriksaan. Kita mulai dari Brian. Jadi
Pemeriksaannya di sini tuh modelnya itu seperti mendiagnosa sebuah penyakit dari gejala yang dialami pasien. Jadi si brain ini akan mengungkapkan apa yang dirasakan. Nah, ini ada highlight warna kuning. Ini adalah gejala apa ya? Gejala penyakit yang nantinya itu akan dipakai untuk mendiagnosa apa penyakit yang diderita, kurang lebih seperti itu. Jadi gejalanya itu pusing, tubuhnya nyeri, terus lemas gitu ya. Tubuh tidak memiliki tenaga, lemas. Nah, ini ada clue lagi, ada informasi lagi, ruam di bagian tubuh. Kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ada clue lagi, demam tinggi. Jadi tadi kurang lebih ada beberapa clue ya untuk si Brian. Nah, lanjut ke pasien kedua, Linden. Nah, ada highlight lagi. Ini adalah gejalanya. Nah, ini ada clue lagi ya. Kulit dan mata terlihat menguning. Lanjut ke pasien ketiga. Lalu, nah ini ada highlight lagi, dehidrasi dan lemas. Nah, ada highlight lagi, informasi penting lagi. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke pasien keempat. Ada highlight lagi. Ini nanti akan digunakan untuk apa ya? Quest atau ya quest selanjutnya, misi selanjutnya. Lanjut. Nah, ini ada clue lagi. Terakhir, pasien terakhir. Ini gejalanya. Yang di highlight ini pokoknya informasi penting lah. Nah, ini kita menyuruh orang-orang ini untuk apa ya, istirahat gitulah. Oke, lanjut. Nah, ini pembicaraan pribadi dengan si kepala desa. Kerjaannya bertani, beternak, menangkap ikan. Di dekat sumber mata air. Nanti ada sumber mata air ya di desa ini. Nah, ini ada clue lagi. Jadi di desa Altoria ini beberapa ya akhir-akhir ini itu ada hujan deras yang membuat air meluap dan membanjiri pemukiman warga. Ini ada clue lagi untuk penyakitnya nanti. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan disediakan sebuah tempat untuk tinggal dan juga meneliti penyakit yang diderita warga desa. Di interact dulu di ya, player touch. Lanjut. Nah, kita dapat sebuah rumah ya. Terus kita masuk ke dalam. Kurang lebih seperti ini tampilan dalam rumahnya. Kita coba masuk lebih dalam. Akan ada teks ya atau monolog dari si Dr. Udin. Kita lanjut.
Nah, pergi ke meja dan rapikan barang-barang. Kita pergi ke meja yang sini. Sebenarnya mejanya ada banyak ya. Terus kita lanjut. Nah, ini barang-barangnya sudah dikeluarkan semuanya. Terus, nah itu harus di-interact dulu. Nah, kita ke balik lagi ke kepala desa buat minta sampel ya, minta sampel. Nah, ini ada guide-nya. Pergi temui Elara dan minta bantuannya untuk mendapatkan sampel. Kita keluar rumah. Kita coba cari Elaranya ke tempat yang tadi mungkin. Nah, ketemu ke tempat yang tadi. Kita skip aja, skip. Nah, itu Brian, Linden, dan Kyle. Oke. Ada apa ya? Semacam cutscene. Nah, udah selesai cutscene-nya. Kita interact lagi. Kita dapat sampel. Ya, kita dapat sampel. Oke. Kita udah dapat sampel, terus selanjutnya kembali ke dalam dan lanjutkan penelitian. Kita kembali masuk ke dalam, terus kita balik ke meja dan lanjutkan penelitian. Kita kembali ke meja yang tadi. Nah, itu masih ada sedikit beberapa bug ya. Sebenarnya kalau dibilang bug juga enggak juga sih, soalnya kadang saya juga lupa di mana letak eventnya. Nah, ini ada cutscene lagi. Sampel tadi untuk memperoleh kesimpulan ya penyakit yang diderita dari warga desa. Kita lanjut dari Elden. Nah, ini kan tadi ya gejalanya tadi di highlight. Nah, nanti setelah kita mengetahui gejalanya, itu akan muncul opsi seperti ini. Nah, nanti playernya disuruh untuk memilih ketiga opsi ini sesuai dengan gejala yang diderita. Jadi misalkan ini gejalanya buang air besar cair, dehidrasi, dan lemas. Nah, misal saya pilih yang leptospirosis, misal saya pilih enter. Nah, nanti kalau misalnya player memilih opsi yang salah, nanti akan digiring terus sampai jawabannya itu benar. Nah, tadi yang awalnya itu jawabannya ada 3, sekarang jadi 2. Misal saya pilih tipes. Nah, akan tinggal 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, apa ya, player dalam memainkan game ini itu diharapkan dapat mengambil apa ya, ilmu atau mungkin untuk berani tidak salah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke pasien kedua, gejalanya seperti ini. Nah, terus dari sampel tadi itu ada terindikasi adanya virus, namanya ini Salmonella typhi. Nah, itu virus apa? Nanti akan dijawab di sini. Misal saya milih apa ya? Ini tipes. Nah, ini ternyata benar. Jadi akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Lanjut ke pasien ketiga, Brian. Nah, itu di Brian itu, di sampel darahnya Brian terindikasi adanya virus dengue. Kita lanjut, jawabannya adalah DBD ya, kalau virusnya dengue. Lanjut. Lebih seperti itu. Lanjut ke pasien keempat, gejalanya seperti itu. Nah, tadi kan di awal tadi dijelaskan bahwa akhir-akhir ini di Desa Altoria ini sering terjadi hujan deras yang menyebabkan air meluap dan banjir. Nah, itu bisa memicu sebuah penyakit. Namanya penyakit. Nah, itu. Kita pilih ini. Nah, benar jawabannya. Kita ke pasien terakhir. Linden. Ini terindikasi adanya virus di sampel darahnya tadi. Terus penyakitnya namanya nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah tadi menganalisis ya, mendiagnosa, meneliti terkait dengan penyakit yang diderita oleh warga desa, kita akan membuat sebuah obat untuk masing-masing warga desa. Jadi, nah, itu tadi seperti cutscene. Setelah mengobati, kita dapat 5 obat untuk masing-masing pasien. Nah, kita bisa mengeceknya di menu dan item. Lalu ada guide lagi, pergi temui warga yang sakit dan obatin mereka. Nah, tadi kan bisa ngecek di menu dan item. Nah, kalau di Windows atau macOS itu bisa klik di garis 3 ini atau pencet ESC. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tadi kan disuruh cek di item. Nah, ini akan muncul item bernama obat khas Dr. Udin dengan jumlahnya 5. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan kita disuruh untuk mengobati ya. Kita keluar. Oh, sebelum mengobati kita ke kepala desa dulu. Kita cari kepala desanya. Di tempat yang tadi nggak ada ya. Coba, oh itu mondar mandir ya. Kok nggak mau? Nah ini. Nah, kita ke kepala desa buat kasih laporan ya kalau obatnya itu sudah jadi. Nah, kita lapor ke kepala desa kalau obatnya sudah jadi itu sekalian bertanya tentang tempat tinggal warga desa karena kita itu pertama mau ke rumah Brian, jadi tanyanya ke rumah Brian. Jadi di sini ada highlight itu rumah Brian itu terdapat kandang babi. Lalu ada informasi lain, Linden juga tinggal di rumah itu. Jadi satu rumah isinya 2 orang. Kandang babi ya. Oke, kita cari. Waduh, ke interact lagi. Kita skip. Waduh, malah kejebak. Sebentar. Kita coba cari ya rumah dengan kandang babi. Ini nggak ada kandang babinya. Ini juga nggak ada. Kita kasih obatnya ke Brian sama Linden. Kita kasih obatnya. Ada notifikasi memberikan 2 obat kepada Brian dan Linden. Tidak enak katanya. Nah, itu ada sebuah efek ya. Sebuah efek saat
obatnya itu bekerja. Terus mereka berdua ini tetap harus menjalani perawatan, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang lainnya. Nah, kita tanya ke Brian sama Linden, rumahnya Kyle sama Ethan. Ini tipe ya, Kyle. Nah, ternyata mereka itu saudara kembar. Rumahnya itu di seberang barat dari rumahnya mereka berdua. Seberang barat ya. Jadi yang kelewat tadi. Kita keluar. Nah, ini seberang barat berarti yang ini. Coba masuk. Nah, ini ada Kyle sama Ethan. Kita samperin mereka. Nah, ini katanya kondisi si Kyle itu semakin parah. Nah, ini ada notifikasi lagi, Anda memberikan 2 obat kepada Ethan dan Kyle. Ada efek lagi, efek seperti sebelumnya. Nah, ini ada peringatan lagi kalau tetap harus menjalani perawatan. Terakhir kita ke tempatnya Elden ya. Elden itu tempat rumahnya di belakang rumah mereka berdua. Terus kita bisa melewati jembatan yang terletak di barat rumah. Oke. Kita cari rumahnya Elden. Nah, ini jembatannya di sebelah barat ini. Nah, kalau misalnya lewat ke sini itu muter ya jadinya. Jadi kita lebih singkat lewat yang sini. Kita masuk ke tempatnya Elden. Kita samperin. Nah, ternyata si Eldennya ini dia sudah sembuh ya, sudah nggak sakit lagi. Nah, katanya dia dapat resep ramuan herbal. Nah, jadi dari 5 obat tadi tinggal 1, karena tadi 2 buat Brian sama Linden, 2 buat Ethan sama Kyle, satunya itu seharusnya buat si Elden, tapi karena dia udah sembuh jadi obatnya tinggal 1, tidak terpakai. Nah, kita pamit, kita keluar. Nah, kita melapor ke kepala desa lagi. Ada guide, pergi temui kepala desa dan laporkan bahwa pemberian obat telah selesai. Kita ke kepala desa. Masih mondar-mandir, kita tungguin aja. Nah, ini masuk ke apa ya? Penyebab kali ya, penyebab dari sakitnya warga desa. Nah, katanya itu mereka kalau minum air langsung dari sumbernya. Nah, tadi waktu penelitian tadi itu katanya penyakitnya itu bersumber dari air yang dikonsumsi. Di sini si Dokter Udin itu menjelaskan bahwa air yang terlihat bersih itu tidak tidak selalu steril. Nah, ini si Kyle itu terjangkit virus Salmonella typhi yang muncul dari air yang terkontaminasi kotoran hewan. Lalu selanjutnya ini ada Linden, penyakitnya hepatitis A yang muncul dari air yang tercemar. Nah, ini cara mengatasinya. Nah, ini cara mengatasinya selalu menerapkan pola hidup sehat dan yaitu selalu menerapkan pola hidup sehat agar untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, walaupun si Dokter Udin ini sudah memberikan obat, dia masih mau tetap tinggal buat memastikan bahwa semuanya sudah pulih. Nah, ini ada cutscene
beberapa bulan telah berlalu. Ini warga desa memperoleh pengetahuan baru terkait medis maupun tentang bagaimana cara hidup sehat. Nah, tadi kan setelah selesai laporan ke kepala desa, lalu itu ada sebuah semacam cutscene ya. Terus tadi sepertinya laptop saya agak bermasalah. Kita lanjutkan lagi. Setelah cutscene tadi, setelah beberapa bulan berlalu tadi, kita lanjutkan lagi. Nah, sepertinya Dr. Udin sudah mau melanjutkan perjalanan lagi. Mulai mengemasi barang dan menemui kepala desa. Nah, mulai mengemasi barang dan menemui kepala desa. Kita interact sama kepala desanya. Nah, ini bisa dilihat ya, itu ada si Linden mondar-mandir yang mengindikasikan bahwa dia sudah sembuh. Nah, ini kita mau pamitan. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ada guide lagi, notifikasi, berjalan dengan penuh bangga, meninggalkan desa. Nah, tapi sebelum meninggalkan desa, kita diberikan kebebasan untuk menjelajahi desa ini. Nah, ini bisa kita lihat si Linden sama Brian itu sudah mulai mondar-mandir yang mengindikasikan bahwa mereka sudah sembuh. Kan tadi di awal itu dijelaskan ada sumber mata air. Nah, kita coba ngecek ya. Kita coba ke sumber mata air itu seperti apa sumber mata air itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sumber mata air dan juga peternakannya ya. Ini kalau kita ini nggak bisa ke sana, masuk lebih dalam. Itu sebenarnya di sana itu ada sumber mata air. Di atas itu ada peternakannya. Di sini ada seperti sektor pertanian. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di daerah sumber mata air. Nah, itu sebenarnya di atas itu ada daerah sumber mata air, tapi sebenarnya tidak bisa dimasukin. Iya. Jadi kita kembali aja. Tadi kan notifikasinya untuk meninggalkan desa. Kita sudah berkemas, sudah laporan ke kepala desa, kita tinggal meninggalkan desa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dan seperti ini tampilan untuk endingnya, atau kita membuatnya seperti credit scene. Seperti itu. Best regards, Ardika dan Widi. Vitality Quest, The Healer's Journey. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pemaparan game yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktikum multimedia 1. Nah, untuk unsur pendidikannya itu terkait dengan, jadi kami untuk unsur pendidikannya kami mengangkat topik tentang kesehatan. Jadi tadi dijelaskan playernya itu disuruh untuk menebak penyakit dari gejala dan virus, kurang lebih seperti itu. Lalu di bagian akhir tadi juga dijelaskan terkait dengan pencegahan dan juga penyebab dari penyakit itu. Kurang lebih seperti itu untuk unsur pendidikan dari game Vitality Quest ini sendiri. Mungkin sekian pemaparan game dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.